لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jamaah kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian kita di malam hari ini di bab as-sidqu, kejujuran. Di bab kejujuran. Hadis yang pertama adalah hadis yang pertama an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah wa innal rajula la yasduqu hatta yuktaba 'indallahi siddiqan wa innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar wa innar rajula la yakdhibu hatta yuktaba 'indallahi kadzaban. Muttafaq alaih. Al-Bukhari wa Muslim. Yang artinya dari Ibnu Mas'ud yang semoga Allah meridainya, dari Nabi SAW bersabda, Inna sidqa yahdi ilal birri. Kata Nabi, sesungguhnya kejujuran itu membawa kepada kebaikan atau menunjukkan kepada kebaikan. Wa innal birra, dan sesungguhnya kebaikan itu yahdi ilal jannah, menunjukkan kepada surga atau membawa kepada surga. Wa innar rajula, dan sesungguhnya seseorang itu la yasduqu, benar-benar dia berbuat jujur, hatta yuktaba 'indallahi siddiqan, sehingga dicatat di sisi Allah sebagai orang yang jujur, sebagai orang yang jujur. Wa innal kadhiba yahdi ilal fujur, dan sesungguhnya kedustaan itu membawa kepada kejahatan, menunjukkan kepada kejahatan. Wa innal fujura yahdi ilan nar, dan sesungguhnya kejahatan itu akan membawa pelakunya ke neraka. Wa innar rajula, dan sesungguhnya seseorang itu la yakdzibu, benar-benar dia berbuat dusta, hatta yuktaba 'indallahi kadzaban, sehingga Allah mencatat atau sehingga ia dicatat di sisi Allah sebagai pendusta. Ini hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Dijelaskan di sini alaikum bisidqi, yakni tetaplah kalian di atas kejujuran. Kita tahu bahwa kejujuran itu manakala khabar yang disampaikan, kabar yang disampaikan sesuai dengan kenyataan, itu namanya jujur. Dan ini sudah dijelaskan pada pertemuan yang lalu tentang hadis Ka'ab ya dan dua temannya yang menunjukkan bahwa adanya keutamaan sifat jujur dan menunjukkan bahwa orang yang jujur itu akibatnya baik. Ya wa annas-shadiqa huwallazi lahul aqibah. Orang yang jujur itu dia akan mendapatkan akibat yang baik untuknya. Wal kadzib, sedangkan orang yang dusta huwallazi yakunu amaluhu haba. Dialah orang yang amalannya itu sia-sia. Dusta itu sia-sia.
Oleh karena itu disebutkan oleh sebagian orang awam, ya orang awam berkata, sesungguhnya berdusta itu menyelamatkan. Faqala lahu akhuhu, maka saudaranya berkata kepadanya, asidku anja wa anja, padahal yang namanya kejujuran itu itulah yang menyelamatkan, ini adalah benar. Oleh karena itu ketahuilah oleh kita semua bahwa sifat berdusta itu bisa terjadi dengan lisan. Seseorang berkata lisannya berdusta. Bisa juga dusta itu dilakukan dengan perbuatan. Perbuatannya berdusta tidak sesuai dengan apa yang ada di hatinya. Adapun berdusta dengan lisan, yaitu sebuah ucapan, ya, ucapannya tidak sesuai dengan kenyataan. Dia mengabarkan dengan lisannya, kemudian tidak sesuai dengan apa yang ia kabarkan. Maka berdusta dengan lisan itu melalui ucapan. Wa amma bil arkan fahuwal fi'l. Adapun berdusta dengan perbuatan, ya, atau berdusta dengan raga, dengan anggota tubuh itu, yaitu dengan berbuat. Akan tetapi bisa juga berdosa itu dengan perbuatan, di mana apabila seseorang dia melakukan sesuatu tetapi berbeda dengan apa yang ada di dalam hatinya, maka ini berdusta dengan perbuatannya. Seseorang berbuat pura-pura tidak sesuai dengan apa yang ada dalam hatinya, menyelisihi terhadap apa yang ada dalam batinnya, maka perbuatannya itu berdusta. Orang-orang munafik misalnya, dia berdusta. Fal munafiqu misalan kadzibun. Orang munafik itu dia berbuat dusta. Li'annahu yudhiru linnas, karena orang munafik itu menampakkan pada manusia annahu mu'min, bahwasanya dia orang yang beriman, menampakkan dirinya sebagai orang yang beriman. Kenapa? Yusolli ma'an nas, karena dia sholat bersama manusia, ikut sholat berjamaah, padahal dia munafik dalam dirinya, dalam hatinya. Wa yasumu ma'an nas, juga orang munafik bisa dia berpuasa bersama-sama manusia berpuasa. Wa yatasaddaqu, juga orang munafik bersedekah. Walakinnahu bakhil, akan tetapi dia sedekahnya itu bakhil. Orang munafik itu bakhil. Bahkan bisa jadi orang munafik itu beribadah haji, ya. Faman ra'a af'alahu, maka barang siapa orang yang melihat perilaku orang-orang munafik, tentu, ya, orang tersebut akan menghukumi orang munafik sebagai orang yang baik, karena dia melahirkan sesuatu yang baik, ya, di hadapan orang mukmin. Dia sholat, dia berpuasa, bersedekah, bahkan berhaji. Maka orang yang melihatnya akan menghukumi bahwa dia adalah orang yang baik. Walakin hadhil af'al, akan tetapi perbuatan-perbuatan tersebut la tunabbi'u amma fil batini fahiya kadzibun, tidak didorong dari apa-apa yang ada dalam batinnya. Orang munafik itu dia berpuasa, sholat berjamaah, dia tidak tumbuh atas dorongan yang ada dalam batinnya, dalam hatinya. Fahiya kadzibun, maka dia adalah berdusta. Berdusta dengan perbuatannya itu tidak sesuai dengan apa yang ada dalam hatinya. Oleh karena itu, jemaah sekalian, kita katakan jujur itu ada kalanya dengan lisan, ya, atau juga sebaliknya, jujur juga bisa dengan anggota tubuh, ya. Kalau tadi kedustaan, dusta itu bisa dengan perbuatan, bisa juga dengan ucapan. Demikian pula kejujuran. Kejujuran itu bisa terjadi dengan lisan juga, atau dengan anggota tubuh.
Ya. Ketika seseorang itu dia mengkhabarkan sesuai dengan kejadian, maka dia benar. Lisannya, dia menyampaikan dengan lisannya, misalnya bahwa hari ini hari Jumat, ya, dan ternyata memang hari Jumat, maka dia mengabarkan sesuatu dengan kabar yang sesungguhnya, maka dia kita katakan jujur, ya. Dan ketika seseorang itu beramal dengan anggota tubuhnya, kemudian sesuai dengan apa yang ia niatkan, maka ini juga dikatakan jujur. Seperti kita dalam beribadah kepada Allah, kita sholat, kita beribadah kepada Allah, ya, gerakan kita menggerakkan, ruku, sujud, ya, takbir, membaca surat dan doa-doa zikir dalam sholat. Kemudian hatinya sesuai apa yang kita lahirkan, apa yang kita gerakkan dalam sholat, ya, niat karena Allah subhanahu wa ta'ala, maka ini adalah perbuatannya jujur sesuai dengan apa yang ada di dalam hatinya. Fayasidqun wa hadza siraqul aqwal, dan ini yang benar. Berikutnya, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan ketika beliau sallallahu alaihi wasallam memerintahkan agar kita bersikap jujur, menjelaskan pula akibat orang yang jujur itu dengan sabdanya, inna sidqa yahdi ilal birri, sesungguhnya orang yang jujur atau sifat jujur itu yahdi ilal birri, akan membawa pelakunya kepada kebaikan. Dari kejujuran akan membawa kepada kebaikan. Dari kejujuran akan menunjukkan seseorang kepada kebaikan. Kemudian kata Nabi, akibat dari orang jujur itu, wa innal birra, dan sesungguhnya kebaikan tersebut yahdi ilal jannah, akan membawa pelakunya, akan menunjukkan pelakunya menuju surga. Kemudian jemaah sekalian, di sini dijelaskan albir, kalimat atau kata albir, albirru, ya, itu kasratul khair, banyak kebaikan. Albirru itu banyak kebaikan. Jadi kejujuran itu membawa kepada kebaikan, yakni kejujuran itu banyak membawa kebaikan, kebaikan-kebaikan dengan sebab jujur. Dan dengan sebab jujur, dan dengan sebab jujur kemudian membawa kepada kebaikan-kebaikan, maka dari kebaikan-kebaikan ini akan membawa seseorang menuju surga. Menuju surga. Jadi albir adalah banyak kebaikan, ya, dan albir itu di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala, ya. Min asma'illah albir, katsirul bir wal ihsan, di mana Allah Subhanahu wa taala banyak sekali kebaikan-kebaikannya. Kemudian albirru min nata'ijis sidqi, seseorang yang dia berbuat kebaikan-kebaikan itu merupakan hasil dari kejujurannya, dari kejujurannya. Seperti dalam sabda beliau, wa innal birra yahdi ilal jannah, sesungguhnya albirra itu, kebaikan itu adalah yahdi ilal jannah, akan membawa menuju surga. Fasahibul birri, maka pelaku kebaikan-kebaikan, ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita, ya, termasuk di dalamnya. Orang yang melakukan kebaikan-kebaikan yahdihi birruhu ilal jannah, kebaikan-kebaikannya tersebut akan menuntun dia, akan membawa dia, akan menunjukkan dia ilal jannah, untuk menuju surga. Wal jannatu ghayatun kulli matlabin, dan tentu surga itu tujuan bagi semua yang dicari, yang diharapkan oleh kita semua, tentu adalah surga. Maka tadi dari sifat kejujuran, kemudian akan membawa orang jujur ini kepada kebaikan, dan kebaikan itu akan membawa kepada surga. Walihada yu'marul insanu, oleh karena inilah diperintahkan
seseorang itu an yas'alallahal jannah, untuk meminta kepada Allah surga, wa yasta'idza bihi minan nar, dan untuk inilah pula diperintahkan bahwa manusia itu agar dia berlindung dari api neraka, dari api neraka. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala, faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Faman zuhziha 'anil nar, maka barang siapa orangnya yang dijauhkan dari api neraka, wa udkhilal jannah, dan dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, maka sungguh orang tersebut benar-benar mendapatkan keberuntungan. Wa mal hayatud dunya, dan tidaklah kehidupannya tersebut illa mata'ul ghurur, kecuali kesenangan yang memperdayakan manusia atau yang menipu. Inilah ya, kawan sekalian, bahwa Nabi SAW mengajak kita, mengajak umatnya agar berada pada sifat kejujuran, karena dari kejujuran inilah banyak sekali kebaikan-kebaikan, dan dari kebaikan-kebaikan tersebut akan membawa pelakunya menuju surga, yang mana surga merupakan harapan setiap manusia. Surga merupakan harapan setiap orang-orang yang beriman, dan tujuan dari orang-orang yang beriman ya adalah surga. Oleh karenanya tadi Allah firmankan, orang yang berbahagia dengan benar sebenar-benarnya adalah manakala seseorang dijauhkan dari siksa api neraka, kemudian dimasukkan ke dalam surga. Berikutnya, wa qauluhu, dan sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, innar rajula la yasduqu, sesungguhnya seseorang itu la yasduqu, senantiasa benar-benar berbuat jujur, hatta yuktaba indallahi siddiqan, yang sehingga ditulis di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Jadi kalau kata Nabi, kalau seorang itu dia jujur sehingga ditulis di sisi Allah bahwa orang tersebut orang jujur. Ya. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, wala yazalur rajulu yasduqu wa yataharra sidqa hatta yuktaba indallahi siddiqan, dan senantiasa seseorang itu dia berbuat jujur dan terus berbuat jujur, bersikap jujur, yang sehingga dicatat di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Maka orang yang jujur itu kedudukan yang kedua, ya, orang jujur itu peringkat kedua dari makhluk, dari manusia, yang dimana termasuk orang-orang yang akan mendapatkan nikmat Allah Subhanahu wa taala atas mereka. Jadi kemuliaan, kedudukan orang yang shadiq, orang yang siddiq, orang yang jujur ini adalah peringkat kedua, ya, dari orang-orang yang telah Allah beri nikmat atas mereka, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Ini dalilnya, wa may yuti'illaha war rasul, dan barang siapa orangnya yang mentaati Allah dan mentaati Rasulnya, faulaika ma'al ladzina an'amallahu 'alaihim, maka mereka bersama orang-orang yang telah Allah beri nikmat atas mereka, minan nabiyyin, dari golongan para nabi. Ini yang pertama, ya, orang-orang yang Allah beri nikmat atas mereka adalah yakni dari golongan para nabi dengan sebab mentaati Allah dan Rasulnya. Kemudian wasiddiqin, yang kedua adalah orang-orang yang jujur, orang-orang yang jujur. Wasyuhada'i wassalihin,
Kemudian yang ketiga adalah para syuhada, orang-orang yang mati syahid karena jihad jalan Allah Subhanahu wa taala, wassalihin, dan orang-orang yang soleh. Maka ikhwan sekalian, semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seseorang yang senantiasa bersikap jujur, ya, akan ditulis, akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang jujur. Ya, dan kita tahu bahwasanya kejujuran itu tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan tentu ketinggian keagungan derajat ini tidak akan diperoleh kecuali oleh orang-orang yang tertentu dari golongan manusia. Ya, sebab manusia itu kadang-kadang susah untuk mendapatkan orang yang jujur. Ya, orang yang jujur dan dapat dipercaya. Yang ada adalah masih ada keraguan-raguan, kecurigaan orang ini jujur atau tidak, begitu. Oleh karena itu, derajat kejujuran adalah tingkatan yang agung nan tinggi, dan itu tidak didapati kecuali oleh orang-orang yang tertentu dari golongan manusia. Kemudian kejujuran itu bisa juga didapatkan, dimiliki oleh perempuan, tidak hanya laki-laki, tidak hanya untuk laki-laki. Wa takunu fir rijali wa takunu fin nisa. Ya, bisa jadi kejujuran itu ada pada laki-laki, juga bisa terjadi ada pada wanita. Sebagaimana Allah firmankan tentang tentang Maryam, ya, tentang Maryam. Kata Allah, mal masih ibnu Maryam illa rasul. Tidaklah Masih Isa bin Maryam itu kecuali seorang rasul. Qad khalat min qablihi rusul, telah berlalu sebelum dia para rasul. Wa ummuhu siddiqah, dan ibunya Isa, ya, bin Maryam, yaitu Maryam itu adalah siddiqah, perempuan yang jujur. Ya, jadi ibunya Nabi Isa dijuluki atau mendapatkan sebutan di dalam Al-Quran bahwa dia adalah seorang ibu, seorang perempuan yang siddiqah, yang jujur. Kemudian yang paling utama dari para orang-orang yang jujur secara umum, yang paling jujur di antara mereka adalah Abu Bakar. Ya, wa afdalus siddiqin alal itlaq, dan para siddiqin yang paling utama secara umum, asdaquhum, yang paling jujurnya mereka itu, wa huwa Abu Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu, yaitu Abu Bakar As-Siddiq yang semoga Allah meridhoinya. Kemudian Abdullah bin Utsman bin Abi Quhafah alladzi istajaba lin nabi, yang mana ia memenuhi kepada Nabi hina da'au ilal Islam, ketika diseru untuk masuk Islam. Maksudnya Abu Bakar, Utsman ini adalah manusia-manusia yang paling jujur, dan yang paling jujurnya adalah Abu Bakar, di mana ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajak Abu Bakar untuk masuk Islam, langsung dia jujur beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Abu Bakar diajak masuk Islam, tidak ada keraguan dalam dirinya, atau bahkan misalnya diam, tidak bersikap. Tidak demikian. Akan tetapi sekedar Rasul mengajaknya ya untuk masuk Islam, ya, aslama, Abu Bakar langsung masuk Islam. Ya, demikian pula Abu Bakar jujur karena mempercayai Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika kaumnya mendustakan Nabi. Ketika kaumnya mendustakan beliau sallallahu alaihi wasallam, maka Abu Bakarlah yang membenarkan apa yang disampaikan oleh Rasul,
dan beliau beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Contohnya Abu Bakar langsung membenarkan apa yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang Isra Mi'raj. Tentang Isra Mi'raj. Begitu Nabi kembali dari Isra Mi'rajnya dan menyampaikannya kepada manusia, maka manusia saat itu mendustakan apa yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, wa qalu kaifa tadhhabu ya Muhammad? Bagaimana mungkin engkau bisa pergi wahai Muhammad min Makkah ila Baitul Maqdis, dari Mekah menuju Baitul Maqdis, wa tarji'u fi lailatin wahidah, dan kamu kembali dalam satu malam. Karena pada saat itu tidak akan mungkin, ya tidak akan mungkin pakai kendaraan apa dari Mekah sampai Baitul Maqdis. Tsumma taqul innaka su'adta ila samai, hadza la yumkin. Kemudian juga kamu mengatakan, ya, bahwa kamu telah naik ke langit menuju Allah Subhanahu wa taala, hadza la yumkin. Ini tidak akan mungkin. Akan tetapi jemaah sekalian, seorang yang siddiq dan asdaquhum, seorang Abu Bakar As-Siddiq yang jujur, dia membenarkan apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di saat kaumnya saat itu, ya orang-orang kafir Quraisy, mereka tidak percaya, mereka mendustakan apa yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tsumma dhahabu ila Abi Bakrin, kemudian mereka yang mendapatkan kabar dari Nabi bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam baru saja Isra Mi'raj, mereka mereka menemui Abu Bakar. Mereka pergi menemui Abu Bakar, wa qalu lahu, dan berkata kepada Abu Bakar, amma tasma'u ma yaqulu sahibuka, wahai Abu Bakar, tidakkah engkau mendengar apa yang telah diucapkan oleh sahabatmu Muhammad? Begitu, ya, orang-orang kafir Quraisy setelah mendapat kabar tidak percaya, mereka malah mengabarkan juga kepada Abu Bakar. Mereka pergi. Qala madza qala, lalu Abu Bakar menjawab, madza qala, apa yang dikatakan oleh sahabatku, apa yang dikatakan oleh Muhammad, ya, oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qalu innahu qala kada wa kada, mereka menjelaskan bahwa temanmu Muhammad telah berkata demikian dan demikian. Kemudian qala, Abu Bakar menjawab, in kana qad qala dzalik faqad shadaqa. Abu Bakar tegas, tidak ragu-ragu, tidak berpikir panjang. Apa kata Abu Bakar? In kana, jika dia Muhammad qad qala dzalik, benar-benar telah mengatakan hal tersebut, faqad shadaqa, maka sungguh yang dikatakan Muhammad itu benar, yang dikatakan sahabatku itu benar. Ini Abu Bakar As-Siddiq. Padahal saat itu orang kafir Quraisy berpikir dengan akalnya, ya, bukan dengan keimanannya, tapi Abu Bakar dengan keimanannya, ya, kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka dia langsung membenarkan. Famundu dzalikal yaum, maka sejak itulah Abu Bakar diberi gelar As-Siddiq radhiyallahu anhu, sebagai orang yang jujur, ya, atau yang membenarkan, karena beliau membenarkan apa yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi umat beliau yang paling mulia, yang paling jujur siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Wa ammal kadhibu fa innahu qala, adapun orang yang tidak jujur, orang yang berdusta, ya, maka kata Nabi, wa iyyakum wal kadhibu, jauhilah oleh kalian kedustaan. Ya, setelah Nabi menyuruh kita, menyuruh umatnya untuk bersikap jujur, kemudian Nabi memperingatkan apa yang menjadi lawannya, hendaklah kita menjauhi sifat dusta, memperingatkan, ya,
tentang berdusta. Berdusta itu apa? Wa huwal ikhbaru bima yukhaliful waqi'. Dusta itu adalah mengabarkan dengan apa-apa yang tidak sesuai dengan kenyataan. Ya. Dusta itu adalah kabar ya, yang tidak sesuai, yang menyelisihi atau yang berbeda dengan kenyataan. Sama saja apakah itu ucapan ataupun perbuatan. Kalau ucapannya tidak sesuai dengan kenyataan, berdusta. Kalau perbuatannya tidak sesuai dengan kenyataan, ya, atau dengan apa yang ada dalam batinnya, dia adalah berdusta. Contoh di sini dikatakan, ya, hari ini hari apa? Misal ini kan hari Sabtu, ya. Maka ada orang jawab, hari ini adalah hari Ahad misalnya, atau hari Selasa misalnya. Maka tentu orang yang mengabarkan tersebut berdusta karena tidak sesuai dengan kenyataan. Ya, tidak sesuai dengan kenyataan. Sekarang adalah hari Sabtu atau malam Sabtu. Oleh karena itu orang munafik itu berdusta, dikatakan pendusta, kadzib, orang yang berdusta. Li'anna dhahirahu, karena zahirnya yang dilahirkan oleh orang munafik itu ya dulu ala annahu muslim. Dia menampakkan dirinya bahwa dirinya itu seorang muslim. Tadi misalnya sholat, berpuasa, ya, atau membaca Al-Qur'an. Ini orang munafik, ya. Tapi dikatakan dusta. Kenapa? Karena dia yang dilahirkan, yang ia lahirkan tidak sesuai dengan apa yang ada dalam batinnya. Ya, maka orang munafik itu walaupun dia menunjukkan dirinya seorang muslim, ya, wa huwa kafir. Hakikatnya dia seorang kafir. Fa huwa kadzibun bi fi'lihi. Kenapa? Karena dia berdusta dengan perbuatannya tersebut. Ya, pura-pura salat, ya, berpura-pura berdusta. Kemudian wa innal kadziba yahdi ilal fujur, bahwasanya berdusta itu akan membawa kepada kejahatan. Al fujur yakni al khuruju an taatillah. Yang dimaksud dengan al fujur, itu kejahatan itu adalah al khuruju an taatillah, manakala seseorang dia keluar dari ketaatan kepada Allah. Itu jahat. Orang yang keluar dari ketaatan kepada Allah itu fujur. Ya. Li'annal insan, karena manusia itu dia bisa menjadi fasik, ya, karena melanggar perannya, kemudian dia keluar dari ketaatan kepada Allah menuju kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan wa a'zamul fujuri al kufru, kejahatan yang paling agung, yang paling besar adalah kekafiran. Jadi jangan dikira kekafiran itu bukan kejahatan. Kekafiran itu justru dia kejahatan yang paling besar. Oleh karena itu orang kafir tidak akan keluar dari api neraka. Tidak akan keluar dari api neraka. Karena kafir kepada Allah, maksudnya kekafiran yang keluar dari Islam, itu adalah kejahatan yang paling agung. Ya. Fa innal kafaratul fajarah, ya, orang kafir itu dia melakukan kejahatan. Ya. Ulaika humul kafaratul fajarah. Mereka itulah, ya, orang-orang yang kafir yang lagi jahat, ya. Karena mendustakan hari kebangkitan, karena mendustakan hari pembalasan. Ya, wa innal fujjara lafi jahim. Dan orang-orang yang jahat, orang-orang kafir yang jahat itu lafi jahim, benar-benar berada di dalam neraka jahim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fal kadzibu yahdi ilal fujur, maka kedustaan itu akan membawa kepada kejahatan. Wal fujuru yahdi ilan nar, dan kejahatan itu akan menuntun pelakunya menuju neraka.
Ini peringatan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya ucapan beliau, seseorang itu benar-benar melakukan kedustaan, atau dalam riwayat yang lain, la yazalur rajulu yakdzibu, seseorang itu terus-menerus dia berdusta, ya, dan terus berdusta, yang sehingga ditulis di sisi Allah sebagai pendusta. Maka wal kadzibu minal umuril muharramah, dusta itu termasuk perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bal qala ba'dul ulama, bahkan sebagian ulama berkata, innahu min kabairidz dzunub, sesungguhnya dusta itu termasuk dosa-dosa besar. Berdusta itu termasuk dosa-dosa besar. Kenapa? Li'anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawa'adahu, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam mengancam orang yang berdusta tersebut, bi annahu yuktabu indallah kadzaban, di mana akan dicatat di sisi Allah sebagai pendusta. Maka ini yang menunjukkan bahwa dusta itu karena di dalamnya ada ancaman dari Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa orang yang berdusta dan sering berdusta itu akan dicatat oleh Allah di sisi Allah sebagai pendusta. Maka sebagian ulama mengatakan bahwa sikap berdusta merupakan dosa, ya, atau termasuk dosa-dosa besar. Di antara kedustaan yang paling agung, misalnya di sini, ya, apa yang dilakukan oleh manusia hari ini, misalnya dia mendatangkan ucapan-ucapan yang hoak, ya, yang sering beredar sebagai ucapan yang dusta, ya, atau misalnya ada seseorang berdusta supaya orang lain bisa tertawa, ya, dia melucu tapi berkata dusta dengan ucapan-ucapan dusta, maka ini tidak boleh, ya, tidak boleh, karena ada sebuah hadis dan ada ancamannya. Kata Nabi SAW, beliau bersabda, wailun, celaka, kata Nabi, liman hadatha, bagi orang yang berbicara, bercerita, berucap, fakadziba, lalu dia berdusta dengan ucapannya tersebut, liyudhika bihil qaum, agar manusia tertawa dengan sebab ucapannya, ya, ucapan bohongnya. Maka kata Nabi, wail, celakalah. Wailul lahu summa wailul lahu, celaka baginya kemudian celaka baginya. Wa hadza wa'idun, maka ini adalah ancaman, ala amrin sahlin, atas perkara yang enteng, inda katsirin minan nas, ya, pada sebagian besar manusia. Ya, dia berbuat sesuatu yang mudah, menggampangkan dengan berdusta agar orang yang melihatnya, ya, tertawa dengan sebab dia berucap dusta. Maka ini ada ancaman, kata Nabi SAW, wailul lahu, celaka dia. Maka fal kadzibu kulluhu haram, berdusta itu semuanya adalah haram, semuanya menunjukkan akan membawa kepada kejahatan, dan tidak ada pengecualiannya. Ini secara umum, tidak ada pengecualiannya. Berdusta itu semuanya haram dan semuanya membawa akan menuntun kepada kejahatan, ya. Akan tetapi ada sebuah hadis bahwasanya ada pengecualian dari hal tersebut. Yang pertama, boleh berdusta fil harb, ketika dalam peperangan boleh berdusta, ya. Makanya di antaranya tentara kaum muslimin yang tua-tua, yang rambutnya putih misalnya disemir pakai hitam, ya. Wal islahu bainan nas, kemudian ingin mendamaikan manusia supaya berdamai, ya. Wa hadithul mar'ati zaujaha wa hadithu iyyaha, kemudian
ucapan seorang istri kepada suaminya dan suami kepada istrinya, ya walaupun berdusta seperti pada hadis yang lalu ya, tentang di mana anakmu sudah tenang, misalnya dalam keadaan tenang seperti itu. Akan tetapi sebagian ahlul ilmi berkata, sesungguhnya yang dimaksud dengan dusta di sana adalah dusta yang bukan sebenarnya. Ya, dustanya adalah untuk kebaikan, siasat saja. Ya. Dan bukan dusta yang sesungguhnya, itu maksudnya. Bukan dusta yang sesungguhnya. Seperti ya misalnya kata Nabi SAW, Nabi Ibrahim tidak berdusta. Lam yakdzib Ibrahimu illa salasi kadzabat. Nabi Ibrahim tidak berdusta kecuali 3 hal. Yang pertama, yang sintaini fihinna fi dzatillah. Ya. 2 dari 3 tersebut adalah tentang zat Allah. Qauluhu inni saqim. Misalnya Nabi Ibrahim berdusta dengan mengucapkan sesungguhnya aku sakit. Ketika kaumnya mengajak dia ya untuk memeriahkan atau untuk ikut hari raya, untuk mengadakan peringatan, ya, maka Nabi Ibrahim mengatakan ini sakim. Ketika diajak tuh, Nabi Ibrahim mengatakan sesungguhnya aku sakit. Sehingga Nabi Ibrahim tidak bersama mereka. Ya, atau Nabi Ibrahim juga berhilah supaya karena Nabi Ibrahim berencana untuk menghancurkan berhala-berhala mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, Nabi Ibrahim pernah berdusta ketika ditanya oleh Namrud, ya, ketika berhala-berhala itu dihancurkan, kemudian disisakan hanya 1. Kemudian Nabi Ibrahim ditanya, wahai Ibrahim, siapakah yang melakukan ini, yang menghancurkan ini? Maka Nabi Ibrahim menjawab, bal fa'alahu kabiruhum hadza. Kata Nabi Ibrahim, yang melakukan adalah ini, ya, berhala yang besar yang dikalungkan kampaknya itu. Ya, itu kan berdusta ya. Tapi bukan berdusta yang apa? Yang sesungguhnya. Ya. Bal fa'alahu kabiruhum hadza. Padahal yang melakukan adalah Nabi Ibrahim. Tapi Nabi Ibrahim menjawab, yang melakukannya adalah yang ini nih. Yang besarnya ini. Ya. Kemudian yang satunya lagi, Nabi Ibrahim berdusta tentang Sarah, istrinya, yang sudah saya sampaikan kemarin, bahwa ada seorang raja yang ingin merampas setiap istri-istri yang cantik, ya. Kemudian Nabi Ibrahim menjawab, ini adalah saudaraku, ya, saudaraku maksudnya saudara seiman. Maka demikian ya, dalam rangka tadi, ya, untuk maslahat, untuk kebaikan. Oleh karena itu kata Nabi SAW, ya, berdustanya Nabi Ibrahim dalam 3 hal tadi. Dan sesungguhnya dusta yang tadi itu tidak menyelisihi syariat. Berbeda dengan orang yang berdusta supaya ingin memakan harta orang lain. Contoh, misalnya berdusta menuduh temannya punya utang pada dirinya. Misalnya, demi Allah kamu punya utang sama saya. Ya, ini berdusta. Atau sebaliknya, ya, maka ini tidak boleh. Orang yang bersumpah ya dengan kedustaannya sehingga dia ingin memakan harta orang lain atau harta kaum muslimin, maka kata Nabi, ya, laqiyallaha wa huwa alaihi ghadban. Maka orang tersebut akan bertemu dengan Allah nanti di akhirat sedangkan Allah marah kepadanya. Kesimpulannya, annal kadhiba haram, bahwasanya berdosa itu haram. Wala yajuzu lil insan, dan tidak boleh bagi seseorang an yakdziba mutlaqan, berdusta secara umum, illa 'alal masail tsalath,
kecuali tentang masalah-masalah yang tiga tadi ya. Kalau kita ingin mendamaikan seseorang, ya boleh berdusta supaya dia bisa damai. Ya, seperti itu. Atau tadi ya tentang yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Demikian jemaah sekalian yang bisa disampaikan dari hadis tentang bab as-sidqu, yakni hadis yang ke 54 ya. Dan ini adalah hadis yang pertama dari bab as-sidqu. Wallahu taala alam bisawab. Semoga hal ini ada manfaatnya buat kita, dan kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.